Materi yang akan kita bahas pada kali ini yaitu lobi dan negosiasi bisnis. Pengertian lobi. Istilah lobbying atau dikenal dengan lobi dalam bahasa Indonesia sering dikaitkan dengan kegiatan politik dan bisnis. Pelaksanaan lobi menggunakan pendekatan komunikasi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Aktivitas komunikasi dapat dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi, profit atau non-profit, maupun lembaga pemerintahan. Sedangkan media komunikasi yang dapat digunakan adalah dalam bentuk cetak, elektronik, media luar ruang, budaya, dan sebagainya, yang melalui media tersebut dapat menggunakan bahasa verbal maupun non-verbal. Fungsi lobi. 1. Mempengaruhi pengambil keputusan agar keputusan tidak merugikan para pelobi dari organisasi atau lembaga bisnis. 2. Lobi juga berfungsi untuk menafsirkan opini pejabat pemerintah yang kemudian diterjemahkan dalam kebijakan perusahaan. 3. Memprediksi apa yang akan terjadi secara hukum dan memberi rekomendasi pada perusahaan agar dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan atau memanfaatkan ketentuan baru tersebut. 4. Menyampaikan informasi tentang bagaimana suatu kesatuan dirasakan oleh perusahaan, organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu. Yang terakhir, meyakinkan para pembuat keputusan bahwa pelaksanaan peraturan membutuhkan waktu dan perizinan. Teknik lobi. Yang pertama, menganalisis iklim. Ini dilakukan untuk mengetahui ke arah mana bergeraknya opini yang sudah terbentuk. 2. Menentukan siapa lawan yang akan kita hadapi dan siapa yang mungkin mendukung kita. 3. Mengidentifikasikan kelompok kecil yang akan menentukan iklim opini mengenai suatu kelompok masalah. Kemudian fokuskan perhatian pada kelompok kecil yang mewaspadai dan peduli terhadap pokok masalah tertentu. Yang terakhir, membentuk koalisi dengan berbagai kelompok yang setuju dan akan menyetujui adanya perubahan guna mendukung kita. Strategi pendekatan lobi, yaitu kenali objek yang dituju, persiapan informasi, persiapan diri berupa menarik perhatian pendengar, sajikan pengiringan pesan itu dengan jelas agar dapat diterima dengan jelas dan dipahami. Tutup pembicaraan dalam lobi dengan memberi kesan menyenangkan, dan bila ada kelanjutan mereka tetap antusias. Pengertian negosiasi. Negosiasi atau negotiation dalam arti harfiah adalah negosiasi atau perundingan. Negosiasi adalah sebuah komunikasi timbal balik yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam komunikasi bisnis, negosiasi adalah suatu proses di mana pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara untuk mencapai suatu kesepakatan. Tujuan negosiasi. Yang pertama, untuk memperoleh kesepakatan yang telah disetujui bersama. 2. Mengurangi dan menguraikan perbedaan porsi dan juga konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih. 3. Menyatukan pendapat semua pihak yang terlibat sehingga keputusan akhir dapat sama-sama menguntungkan atau dikenal dengan istilah win-win solution. 4. Menyelesaikan masalah dan menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh kedua atau lebih pihak negosiasi. 5. Mengatasi dan menyesuaikan perbedaan kedua pihak negosiasi sehingga memperoleh sesuatu dari pihak lain tanpa adanya paksaan. Manfaat negosiasi. Yang pertama, menciptakan kerjasama antar pihak dan mencapai tujuan masing-masing. 2. Memberikan kesempatan bagi kedua pihak untuk saling memahami kebutuhan dan keinginan masing-masing, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman ataupun kecurigaan atas tujuan yang dimiliki pihak lain. 3. Menciptakan kesepakatan yang akan saling menguntungkan dan telah disetujui oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari arah manapun.
4. Menimbulkan interaksi yang positif antar kedua pihak yang melakukan negosiasi, sehingga jaringan kerjasama yang dilakukan dapat terus berjalan, bahkan bisa menjangkau jaringan yang lebih luas. Proses negosiasi melewati 5 tahapan, yaitu 1. Persiapan, 2. Pertukaran informasi dan validasi, 3. Tawar-menawar, 4. Penyimpulan,